Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi korupsi di Indonesia dengan perkuliahan Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Saya sebagai moderator Hamdan Sud Rasidin dengan NIM 22043103 dari Prodi Akuntansi S1 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Keila Salsabila dengan NIM 22043110 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Khoirunisa Hanifah dengan NIM 22043113 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Korintia Vanessa, NIM 22043114 dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Anggina Duha Salsabila Damanik, NIM 22003305 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Perkenalkan, saya Khaira Safia dengan NIM 22005014 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah melalui penggelapan, penyalahgunaan wewenang atau pemerasan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak. Definisi korupsi ini melibatkan penggunaan kekuasaan atau posisi tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dan merugikan kepentingan publik. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan pembangunan terhambat, stabilitas sosial terganggu, dan nilai-nilai moral dalam masyarakatnya rusak. Korupsi juga bisa mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pemerataan kekayaan sehingga masyarakat yang lebih miskin menjadi semakin terpinggirkan. Pemberantasan korupsi menjadi sebuah prioritas yang penting bagi setiap para negara. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peran masyarakat sangat penting karena korupsi tidak hanya terjadi karena tindakan oknum yang korup, tetapi juga karena sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat untuk memberantas korupsi secara efektif dan menyeluruh. Sekian materi dari saya. Dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda sebanyak 3 juta rupiah. Dengan undang-undang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. 2. Ketetapan MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Undang-undang ini dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ketiga, Preks-Misi Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan Indonesia bebas dari anti korupsi di perguruan tinggi. Keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dibentuk oleh B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca terguling resmi Orde Baru. Keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peranan masyarakat dan pemenahan penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang korupsi pemberantasan tindakan pidana korupsi. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang tindakan pidana pencucian uang. Kesembilan,
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ke-10 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindakan. Penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal karena sebab-sebab dari luar. Faktor penyebab internal yang pertama, sifat serakah dan tamak. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu. Faktor penyebab eksternal yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari tindakan korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena dapat merugikan negara dan masyarakatnya. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan korupsi yaitu 1. Kerugian keuangan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan negara kehilangan kesempatan untuk meningkatkan ekonominya. Yang kedua, dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Karena korupsi juga dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial semakin besar antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik. Korupsi juga dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap para pejabat karena sering melihat para pejabat melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, menurunnya investasi. Korupsi dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia karena mereka merasa tidak aman dan tidak percaya pada sistem dan pemerintah. Yang kelima, kerugian ekonomi. Korupsi dapat merugikan perekonomian di Indonesia karena korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pencegahan korupsi. Dalam upaya pencegahan korupsi ada 3 cara, yaitu strategi preventif, detektif, dan represif. Strategi preventif adalah upaya untuk mengurangi penyebab terjadinya korupsi dan peluang untuk melakukan korupsi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti penguatan DPR, memperkuat MA dan badan peradilan di bawahnya, mengembangkan kode etik, meningkatkan SDM, dan peningkatan kesejahteraan PNS, dan kampanye serta pengelolaan barang milik negara atau BKMN yang lengkap. Yang kedua adalah strategi detektif, yaitu upaya mendeteksi terjadinya proses korupsi dengan cepat dan tepat. Untuk upaya strategi detektif dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti memperbaiki sistem dan pemantauan pengaduan masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, ikutnya negara Indonesia di kancah internasional dalam gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang, serta peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah strategi represif. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap tindakan pidana korupsi dapat diproses dengan cepat dan tepat, sehingga para pelaku koruptor dapat mendapatkan sanksinya dengan segera sesuai dengan pemberlakuan undang-undang yang ada. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti
penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, serta penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, dan meneliti, mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi, serta pemberlakuan sistem pemantauan korupsi secara berkala. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang kasus korupsi. Hari Sabarno. Hari Sabarno merupakan mantan Menteri Dalam Negeri. Ini menjadi nama terakhir dari kabinet gotong royong yang terjerat korupsi. Ia terbukti melakukan pidana korupsi dengan penunjukan langsung PT Satal Nusantara dan PT Istana Sanarayana milik Hengki Samuel Daud sebagai perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan 208 mobil damkar di 22 wilayah seluruh Indonesia pada 2003 hingga 2005. Pengadilan Tipikor awalnya menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada Hari. Namun, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum sehingga hukumannya menjadi 5 tahun dan denda 200 juta. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi korupsi di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 6 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.